Dia adalah ratu yang tidak pernah dicintai raja semua karena dia menampar selir kesayangannya di depan umum. Seluruh keluarganya dijatuhi hukuman mati. Mungkin surga mengasihani mereka dan memberi keluarga yang hancur ini kesempatan kedua. Adik perempuan Ratu Lishi terbangun 3 tahun di masa lalu. Tepat pada hari kedua saudari itu harus memilih siapa yang akan masuk istana untuk bersaing memperebutkan gelar ratu. Ayah mereka menatapnya dan bertanya, "Apakah kau benar-benar melakukan ini atas kemauanmu sendiri?" Bahkan kakaknya Nina berkata, "Bukankah kau baru saja menangis mengatakan tidak ingin menjadi ratu? Mengapa perubahan mendadak ini hanya Lishi yang tahu mimpi buruk yang mereka alami di kehidupan masa lalu mereka?" Hari itu langit diselimuti awan gelap seperti tinta. Pedang Algojo berkilat dingin di atas tiang gantungan, seperti kematian itu sendiri menatap ayahnya. Meskipun tidak bersalah, dia menundukkan kepalanya dalam diam, matanya dipenuhi penyesalan. Dan di bawah panggung raja, dan selirnya tersenyum kejam mengejek. Dalam kehidupan ini, terlahir kembali dari Abu Lishi bersumpah untuk menggantikan kakaknya dan mengakhiri tragedi itu sebelum dimulai. Sebelum dia pergi, kakaknya memegang tangannya erat-erat, air mata menggenang di matanya. Ayah mereka memberikan permohonan terakhir, "Berjanjilah padaku kau harus kalah." Dia tidak tahan melihat putrinya dilemparkan ke jantung istana yang penuh tipu daya itu. Namun saat Lishi melangkah ke istana kerajaan, dia mengenali jalan di depannya. Itu adalah jalan yang sama yang telah dilalui kakaknya setelah menjadi ratu. Tepat saat itu sebuah suara memanggil. Itu adalah pelayan yang pernah melayani kakaknya. Suara itu seketika membangkitkan salah satu kenangan paling menyakitkan Lishi. Pada hari eksekusi, pelayan itu tetap teguh meneriakan bahwa kakaknya tidak bersalah hingga akhir. Saat Lishi memasuki kamar tidur, wajah lain terlintas di benaknya. Mary, wanita yang menyeret kakaknya dan seluruh keluarga mereka ke dalam kehancuran. Mary adalah selir raja. Di istana ini dukungan kerajaan berarti kekuasaan mutlak. Jika dia menjadi ratu, seluruh istana akan berada di bawah kendalinya. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan membiarkannya menang terlebih dahulu. Untuk saat ini prioritas utama Lishi sudah jelas. Dia harus kalah. Ada 5 kandidat yang bersaing memperebutkan mahkota. Dan selama Lishi sengaja gagal tragedi masa lalu, mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Babak pertama pemilihan ratu adalah menyulam. Setiap kandidat harus menyulam sesuatu yang paling mewakili diri mereka. Tanpa ragu, Lishi memilih bunga favorit kakaknya, lavender. Maknanya, kemurnian, harapan, dan keheningan, sama seperti kakaknya yang lembut, tangguh, dan bermartabat dalam diam. Raja meliriknya dan bertanya, "Mengapa kamu memilih lavender?" Lishi tersenyum tipis, "Karena saya ingin membawa aroma kedamaian bagi yang mulia, seperti yang dilakukan lavender." Namun sebenarnya tidak ada alasan yang lebih dalam. Dia hanya teringat kakaknya dan sangat merindukannya. Babak kedua dimulai. Tugasnya mengunjungi perpustakaan kerajaan dan menjawab pertanyaan berbasis riset. Tidak ingin terlihat ceroboh, Lishi juga masuk dan dengan santai mengambil sebuah buku. Dan saat itulah dia bertemu Mary, wanita yang telah menghancurkan saudara perempuannya dan seluruh keluarganya. Tidak ada bukti kuat, tapi dia tahu kejatuhan saudara perempuannya bukanlah kecelakaan. Mary terlibat di dalamnya. Pertanyaan babak ini hanya dijawab dengan benar oleh Nona Teresa. Secara logika, Teresa seharusnya menjadi ratu masa depan. Tapi ketika raja mengumumkan babak berikutnya, Lishi membeku, kebingungan membanjiri pikirannya. Mengapa tugas ketiga tiba-tiba berbeda? Dua yang pertama persis sama dengan kehidupan masa lalunya, dan sekarang hanya yang ketiga yang berubah. Seolah tugas baru itu untuk menguji kondisi fisik kandidat. Tentu menghargai kesehatan. Ratu masuk akal di atas kertas, tapi jujur, apakah Mary perlu khawatir? Bukankah seluruh kompetisi ini hanya untuk pertunjukan? Di kehidupan masa lalunya, raja akan memanggil tabib kerajaan hanya karena batuk Mary. Namun ketika saudara perempuannya jatuh sakit,
Dia tidak pernah sekalipun berkunjung, tidak pernah. Sudahlah, semua itu tidak penting lagi. Malam ini hasilnya akan diumumkan. Entah itu senyum palsu raja atau istana yang menyesakan ini malam ini akan menjadi terakhir kalinya dia melihat semua itu. Saat itu pelayan malaria menerobos masuk, kepanikan terpancar di seluruh wajahnya. Hati Li Shi mencelos. Perasaan mengerikan merayapi tulang punggungnya. Selamat Nona Li Shi. Bukan maksudku yang mulia ratu yang baru. Saat itu Li Shi hanya bisa tertawa getir. Dia bahkan gagal dalam kekalahan. Tapi apa yang sudah terjadi, terjadilah. Jika ini adalah jalan yang dipaksakan padanya, maka biarlah begitu. Keesokan harinya, saudarinya Nina tiba di istana untuk berkunjung. Dia tidak pernah menyangka adik kecilnya sendiri benar-benar menjadi ratu. Dengan senyum menggoda, dia berkata, "Jadi apakah aku harus memanggilmu yang mulia sekarang?" Li Shi tersenyum hangat, "Ratu atau bukan, aku akan selalu menjadi adik kecilmu." Nina mengangkat alis, jelas penasaran. "Jujur saja, apakah yang mulia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama?" Li Shi tertawa, terbahak-bahak memikirkan itu. "Ayolah Kak, apa kau lupa rumor itu?" Semua orang di ibu kota membicarakan bahwa raja sudah punya orang lain, tapi malah memilihku. Mungkin hanya kesalahan kerajaan. Nina memutuskan untuk berjalan-jalan santai di taman kerajaan. Namun yang mengejutkannya, dia memergoki raja bersama selirnya Mary. Seketika dia merasa sesak napas, dadanya sesak, hatinya mencengkeram kesakitan. Air mata mengalir di wajahnya, bahkan sebelum dia menyadarinya. Melihat kemesraan mereka, mengapa rasanya begitu sakit, mengapa begitu perih, mengapa dia sangat membenci mereka. Tiba-tiba tubuhnya lemas dan dia ambruk ke tanah. Lydia bergegas datang. Begitu mendengar kabar itu, raja juga kebetulan ada di sana. Melihat adiknya tidak sadarkan diri dan tidak merespons, Li menangis terseduh-seduh. Lututnya lemas dan dia ambruk di samping adiknya. Mungkinkah hanya melihat raja saja yang memicu ini padanya? Baru setelah malam tiba, Nina akhirnya terbangun. Melihat adiknya begitu pucat dan rapuh, hati Li Shi sangat sakit. Tak lama kemudian pernikahan kerajaan dilangsungkan sesuai jadwal. Di bawah pengawasan seluruh istana dia dan raja resmi menikah. Namun sebelum upacara berakhir, sebuah suara dingin berbisik di telinganya. "Biarkan aku perjelas satu hal, jangan mengharapkan cinta atau kebaikan dariku. Jalankan peranmu sebagai ratu dengan tenang jika kau menghargai hidupmu." Malam itu, Li duduk sendirian di tempat tidurnya, memutar ulang perkataan raja dari sebelumnya. Semakin dia memikirkannya, semakin tidak masuk akal semuanya. Prinsipnya selalu jelas, jika tidak ada yang menyerangku, aku tidak akan menyerang. Tapi jika mereka menyerang aku, akan membalas 2 kali lipat. Saat itu seorang pelayan bergegas masuk membawa berita, "Yang mulia sedang dalam perjalanan, mohon bersiap untuk malam ini." Tapi hanya Li yang tahu, tidak ada gunanya menunggu pria yang tidak akan pernah datang. Namun yang mengejutkannya, raja benar-benar muncul. Dia langsung ke intinya, "Aku punya selir. Aku yakin kau sudah dengar." Li Shi langsung mengerti, ini adalah peringatan jauhi wanita itu. Tanpa ragu dia menjawab, "Saya tidak pernah mengharapkan cinta atau dukungan yang mulia kecuali benar-benar diperlukan. Saya tidak akan ikut campur dalam urusan pribadi Anda." Tepat ketika raja berpikir, Li Shi adalah wanita yang cerdas dan bijaksana. Dia tiba-tiba membalikan keadaan dan bertanya dengan tenang, "Dan apa yang akan Yang mulia tawarkan kepada saya sebagai imbalan?" "Sebagai ratu, saya telah membuat banyak kompromi. Tidakkah menurut Anda saya pantas mendapatkan kompensasi?" Raja terdiam, lalu mengangguk samar. Lydia tidak ragu. "Syaratku sederhana, hanya anakku yang bisa mewarisi takhta." Keesokan paginya, pelayan pribadinya diam-diam memperingatkan, "Yang mulia, jika Anda tetap tidak disukai, posisi Anda di istana akan menjadi sangat sulit dan Anda harus waspada terhadap Mary. Wanita itu tidak akan berhenti melakukan apapun untuk menjatuhkan Anda." Tapi Li, dia sudah pernah melihat kematian sekali.
Dia tahu persis betapa kejamnya istana ini, dan kali ini dia tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terulang. Keesokan harinya raja secara pribadi memberitahu Li Shi bahwa dia bermaksud memberikan gelar bangsawan kepada Mary. Li Shi tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Ini bukan konsultasi, ini hanya pemberitahuan. Bahkan jika dia menolak, raja akan tetap melakukannya. Malam itu, tidur tak menghampirinya. Pikiran tentang Mary membuatnya gelisah. Mary wanita yang telah menyeret keluarganya ke dalam kehancuran. Dia tidak cantik memukau, tapi memiliki pesona tersendiri. Tidak heran raja benar-benar terpikat padanya. Tapi dia seperti mawar berduri-duri yang begitu tajam hingga membahayakan setiap bunga di sekitarnya. Di kehidupan sebelumnya, adiknya Nina yang telah hancur berkeping-keping oleh duri-duri itu. Dan jika Li Shi tetap diam lagi, kali ini giliran dia. Itulah mengapa dia harus menyerang lebih dulu. Hari itu Li mengunjungi perpustakaan kerajaan untuk menenangkan pikirannya. Dia tidak menyangka akan bertemu raja dan selir kesayangannya Mary. Berpura-pura tidak melihat dia berbalik untuk pergi. Tapi Mary tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan komentar sinis. Li Shi yang tidak pernah mau kalah, berbalik tajam dan berkata, "Dari istana mana kau? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke tempat ini?" Ketegangan terasa pekat sampai raja muncul tepat waktu untuk campur tangan. Dia berkata, "Ini Mary wanita yang rencananya akan kuberi gelar bangsawan." Tentu saja Li sudah tahu. Dia hanya ingin menempatkan Mary pada tempatnya di depan umum. Saat dia berbalik untuk pergi, dia tersenyum dingin dan berkata kepada raja, "Yang mulia, jika tersebar kabar bahwa Anda sedang berkencan siang hari, dengan selir Anda itu mungkin akan menodai reputasi mulia Anda. Kalian berdua sebaiknya tetap di ruangan ini." Dengan itu, dia berbalik dan pergi sama sekali tidak terpengaruh. Dia adalah ratu, tidak dicintai oleh raja, tetapi untuk bertahan hidup di istana yang penuh intrik. Li tidak punya pilihan selain menjalin aliansi dan mendapatkan dukungan di antara para bangsawan. Meskipun dia tidak suka mencari muka, dia tahu isolasi hanya akan berujung pada satu hal, kematian. Jadi dia mengadakan pertemuan sosial besar. Para bangsawan bertukar basa-basi sopan, satu kalimat demi satu. Tiba-tiba, seseorang bertanya dengan santai, "Aneh, aku tidak melihat Baroness Mary di sini hari ini." Ruangan menjadi hening. Semua orang tahu Mary adalah selir kesayangan raja. Seseorang berbisik, dia mungkin tidak punya nyali untuk muncul. Namun sebelum kalimat itu selesai, suara Mary menggema dari ambang pintu. Dengan tatapan menyedihkan, dia berkata, "Aku tidak mengerti mengapa kalian semua membicaraku seperti ini. Yang kulakukan hanyalah berada di sisi yang mulia. Apakah itu benar-benar kejahatan?" Lalu nadanya berubah, dipenuhi rasa puas diri. "Yang mulia mengunjungiku hampir setiap malam. Aku hampir tidak bisa tidur. Seharusnya aku menasihatinya untuk lebih perhatian. Ratu pasti sangat kesepian." Malam demi malam, tantangan yang begitu berani dan terbuka terhadap wewenang ratu membuat banyak orang yang hadir ingin menamparnya. Namun bagi para bangsawan yang sangat menjunjung tinggi garis keturunan Mary yang berdarah rendah dan kurang ajar, tidak pernah benar-benar diterima di kalangan mereka. Nina tidak tahan lagi dengan kata-kata sombong Mary. Dia melangkah maju untuk membela adiknya, tetapi Mary bahkan tidak meliriknya memperlakukannya seolah dia tidak ada. Melihat adiknya diabaikan seperti itu, Li tidak bisa tinggal diam. Dia melangkah maju, suaranya dingin dan tegas. "Aku adalah ratu yang dinobatkan secara resmi. Kau hanya seorang selir tanpa gelar atau status, tidak punya hak untuk berbicara kepadaku seperti itu." Wajah Mary memucat karena marah. Kembali ke kamarnya, dia melampiaskan amarahnya pada para pelayannya. Kemarahan membara di matanya. Dia tidak bisa menerima penghinaan ini. Dia akan melakukan apapun untuk menyeret Li Shi dari takhta itu. Penghinaan yang dideritanya hari ini, dia akan membuat kedua saudari itu
membayarnya dengan bunga. Hari itu, raja yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba datang ke kamar ratu. Dia memberitahu Li She bahwa dalam 1 minggu, delegasi penting dari kerajaan Kristia akan berkunjung dan dia akan bertanggung jawab untuk menjamu mereka. Karena keyakinan agama umat Kristen menghormati babi sebagai simbol suci, mengkonsumsi daging babi dilarang keras. Raja memperingatkannya dengan serius. Berhati-hatilah saat menyiapkan perjamuan. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Li Shi tidak berani menolak, tetapi tekanannya sangat besar. Jika dia gagal, tidak hanya reputasinya akan hancur, tetapi wanita terkutuk itu, Mary, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkannya. Kali ini semuanya harus sempurna. Tidak ada ruang untuk satu kesalahan pun. Sementara itu, Mary juga mendengar kabar tentang kunjungan yang akan datang. Tidak ada daging babi ya, dia menyeringai dingin dan sebuah rencana jahat dengan cepat terbentuk di benaknya. Dia segera memerintahkan pelayannya untuk mencari tahu menu perjamuan ratu. Tujuannya adalah menggunakan kesempatan ini untuk menyabotase posisi Li Shi sekali dan untuk selamanya. Dengan seringai puas, dia berbisik pada dirinya sendiri. Ini akan menyenangkan untuk ditonton. Malam itu, Li Shi duduk tenang di mejanya, menulis undangan perjamuan. Pelayannya melirik daftar itu dan berkedip kaget. Yang mulia, apakah ini sebuah kesalahan? Nama Mary ada di sini, bagaimanapun juga. Mary hanyalah selir raja. Dia tidak punya hak untuk menghadiri acara diplomatik formal seperti itu. Tapi Li tersenyum. Aku sangat menyadari hal itu. Aku mengundangnya untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Aku berencana untuk bertanya kepada para wanita bangsawan Kristia, bagaimana mereka menghadapi wanita seperti dia di negara mereka. Pelayan itu kemudian bertanya, "Tapi, di mana Lady Sophie? Bukankah dia selalu di sisimu untuk perlindungan?" Li menjawab dengan tenang, "Aku sudah menduga Mary akan mencoba sesuatu yang licik. Itulah mengapa aku memerintahkan Sophie untuk menyiapkan persediaan daging sapi dalam jumlah besar sebelumnya. Mari kita lihat siapa yang memenangkan permainan kecil ini." Sementara itu, Mary menerima undangan ratu. 1 pandangan saja sudah cukup. Dia langsung tahu apa yang direncanakan Li Shi. Dengan marah, dia merobek surat itu hingga berkeping-keping. Maka dia berpikir, jadi ini caranya mengingatkanku akan posisiku. Dia pikir aku akan dipermalukan. Tidak mungkin dia menoleh ke pelayannya dengan dingin. Apakah semua yang kuminta sudah siap? Ratu akan segera tahu. Aku bukan orang yang bisa diremehkan. Saat malam tiba Ratu memasuki ruangan dengan pakaian kebesaran lengkap anggun tenang dan sepenuhnya menunjukkan kedaulatannya. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi tuan rumah perjamuan diplomatik formal seperti itu. Orang mungkin mengharapkan beberapa kesalahan, tetapi yang mengejutkan semua orang, dia menangani semuanya dengan keanggunan dan ketepatan, mendapatkan pujian dari semua yang hadir di dekatnya. Lady Sophie mendekat dan berbisik, "Yang mulia, mengapa Anda mengundang Mary? Semua orang di sini adalah bangsawan wanita atau markis. Mary hanyalah seorang barones dan selir yang mulia tidak kurang." Li Shi menjawab dengan senyum tenang, "Aku hanya tidak ingin memberinya alasan untuk mengadu kepada raja." Tapi sebenarnya Li Shi memiliki rencana yang jauh lebih terhitung yang sedang berjalan. Saat itu, Mary masuk dengan angkuh berpakaian untuk memukau mencari perhatian setiap mata di ruangan itu. Percakapan sopan mengalir seperti yang diharapkan, tetapi di balik basa-basi itu, ketegangan membara. Tak lama kemudian, para bangsawan wanita Kristen tiba anggun dan jeli. Raja bersiap untuk menugaskan seorang penerjemah untuk membantu Li Shi. Tetapi yang mengejutkannya, dia berbicara bahasa Kristen dengan lancar dan tanpa kesulitan. Dia menatapnya dengan tak percaya seberkas kejutan dan sesuatu yang lebih dalam melintas di wajahnya. Saat hidangan mewah disajikan di hadapan mereka, para bangsawan wanita Kristen tak henti-hentinya memujinya. "Sungguh elegan perhatian,
terhadap detailnya luar biasa, yang mulia, benar-benar luar biasa. Seru mereka. Mary tidak bisa menahan diri pada saat itu. Dia masuk dengan seringai. Panggang ini terlihat sangat lezat. Pasti dibuat dari potongan terbaik, kan? Namun saat dia menggigitnya, wajahnya membeku, suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan ekspresi pucat dan terkejut, dia segera permisi dan terhuyung keluar dari aula. Ternyata Lishi sudah lama mengantisipasi rencana Mary untuk menjebaknya dengan daging babi. Jadi dia diam-diam menukar daging-daging itu sebelumnya. Mary baru saja menyajikan untuk dirinya sendiri jebakan yang dia siapkan untuk ratu di kamarnya. Mary meledak dalam kemarahan. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya pada pelayannya. Pelayan yang ketakutan itu berlutut. Saya tidak tahu, Nyonya. Kami memeriksa setiap langkah, tidak ada yang salah, setidaknya dari pihak kami." Tepat saat Mary hendak menyerang lagi, Ratu Li masuk ke ruangan tenang dingin dan mematikan. Tanpa sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan menampar wajah Mary. Sebelum Mary bisa bereaksi, tamparan lain mendarat sama kerasnya. "Li Shishita," bentaknya. "Kau gila, kau pikir perjamuan kerajaan urusan diplomasi nasional adalah semacam lelucon?" Kemudian datang tamparan ketiga yang kejam. 3 tamparan itu membuat Mary tertegun, wajahnya merah dan bengkak, harga dirinya hancur. Sebelum dia sempat berbicara, Lishi berdiri tegak, suaranya seperti baja. "Aku adalah Lishi, Ratu Sah kerajaan ini. Istri pilihan pria yang kau cintai dan calon ibu suri bangsa ini. Dan kau, Mary, hanyalah seorang barones rendahan yang bahkan dipandang rendah oleh para bangsawan istana kami." Masih tidak mau menyerah, Mary mencibir dengan percaya diri. "Bukan begitu, tapi jangan lupa. Kau bahkan tidak memiliki kasih sayang yang mulia. Kau hanya seorang ratu dalam nama gelar kosong tanpa cinta di baliknya." Lishi tidak gentar, dia hanya tersenyum. "Kau benar sekali, tapi gelar itu ratu masih memberiku cukup kekuatan untuk menghancurkanmu di bawahnya." Mengapa Mary begitu putus asa ingin menjadi ratu? Karena di kerajaan ini, raja dan ratu berbagi kekuasaan politik yang setara. Dan ketika raja saat ini meninggal dan pewaris berikutnya naik takhta, ratu menjadi ibu suri. Pada saat itu, selir-selir seperti dia seringkali diperlakukan dengan kejam. Mary tahu ini lebih baik dari siapapun. Lishi memberinya peringatan terakhir dingin dan jelas. "Aku akan membiarkan ini sekali, tapi lain kali aku tidak akan sebaik ini." Tapi Mary tidak tergoyahkan, yakin akan dukungan raja. Dia mengabaikan perkataan ratu, seolah tidak berarti apa-apa. Lagi pula Lishi tidak punya bukti kuat. Jika dia bertindak gegabah itu bisa membahayakan aliansi dengan Krisja, atau lebih buruk lagi memulai perang. Saat ratu berbalik dan pergi, Mary mendesis melalui gigi terkatup. "Bunga yang dibesarkan di rumah kaca. Mari kita lihat berapa lama kau bertahan dalam badai." Malam itu, raja mengunjungi kamar Mary. Saat dia melihat memar yang masih ada di wajahnya, hatinya terasa sakit. "Siapa yang melakukan ini padamu?" Dia menuntut, suaranya tercekat karena marah. "Apakah itu ratu?" Mary menundukkan pandangannya, air mata menggenang saat dia berbisik. Aku tidak bisa mengatakannya." Tapi keheningannya mengatakan segalanya dengan jelas, menunjuk pada ratu. Dengan marah, raja bergegas keluar langsung menuju istana ratu. Namun ketika dia berdiri di hadapan Lishi, dia hanya memberikan sapaan sopan, lalu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata sebelum memasuki kamar ratu, raja telah mendengar percakapan antara Lishi dan pelayannya. Saat itulah dia mengetahui Mary diam-diam menukar daging sapi dengan daging babi, dan daging babi adalah tabu suci di Krisja. Apakah dia sudah gila? Pikiran itu membuat merinding bahwa jika bukan karena pandangan jauh sang ratu, perjamuan ini bisa berakhir dengan bencana, bahkan mungkin perang. Tapi yang lebih mengganggunya adalah ini Mary adalah permaisuri tercintanya. Mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu nekat? Apakah dia hanya bodoh?
Atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini? Malam itu Lishi terbangun kaget. Dari mimpi buruk dahinya basah oleh keringat dingin. Membalut dirinya dengan selendang, dia berjalan sendirian ke tepi sungai yang tenang di belakang istana. Hanya memikirkan adiknya yang dijebak dan dihancurkan di kehidupan sebelumnya, membuat dadanya sakit karena rasa bersalah dan kesedihan. Ya, dia memang terlahir kembali, tapi itu tidak berarti dia bisa melihat masa depan dengan jelas. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah melangkah dengan sangat hati-hati. Dia sudah memperingatkan Mary, tapi mengenal wanita itu, dia tidak akan menyerah begitu saja. Berapa lama pertarungan ini akan berlangsung? Apakah ini benar-benar harus berakhir dengan kematian seseorang? Kewalahan Lishi ambruk ke tanah, tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa. Tidak bertanya-tanya, apakah dia benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan Mary? Mary memiliki cinta raja, dan dia telah merangkak naik dari ketiadaan. Wanita seperti itu rencananya lebih dalam dari yang bisa ditebak siapapun. Dan dia hanyalah ratu yang tidak pernah dicintai raja. Jika dia tidak bisa mengubah takdir, apakah keluarganya harus menanggung mimpi buruk itu lagi? Pikiran itu menghancurkannya. Memeluk lututnya, Li menangis tak terkendali di bawah sinar rembulan. Tepat saat Li terpuruk, raja tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia segera menyeka air matanya dan memaksakan senyum. Bulan indah malam ini, aku hanya keluar untuk berjalan-jalan. Tapi raja tidak buta. Dia bisa melihat bekas air mata yang masih basah di pipinya. Lishi buru-buru menambahkan, itu bukan air mata, hanya air liur. Dia tidak membongkar kebohongannya. Sebaliknya, dia dengan lembut menyerahkan sapu tangan padanya. Kebaikan tak terduga itu membuat Lishi bingung dan tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Sapu tangan ini sangat berarti bagiku, katanya pelan. Tolong kembalikan setelah kamu menggunakannya. Tapi Li mengira itu adalah hadiah dari Mary. Tentu saja dia akan menghargainya. Mungkin pengkhianatan Mary baru-baru ini telah mengguncangnya lebih dari yang dia tunjukkan. Karena untuk pertama kalinya, dia dengan pelan berkata, "Tetaplah bersamaku malam ini, kumohon." Lishi menatap wajah pucatnya dan menjawab dengan dingin, "Kau seharusnya pergi ke wanita yang kau cintai. Mary jauh lebih baik dalam menghiburmu daripada aku." Dengan itu, dia berbalik dan pergi tanpa pernah menoleh ke belakang. Tapi hanya beberapa langkah jauhnya gerimis mulai turun. Lishi mengerutkan kening. Raja bodoh itu, jangan bilang dia masih berdiri di luar sana. Lalu dia mencibir pada dirinya sendiri. Terserahlah, dia bukan masalahku. Tapi bahkan saat dia mengatakannya, kakinya sudah berlari kembali. Dan benar saja di sana, dia basah kuyup pucat masih berdiri di tengah hujan. "Kalau kau masuk angin," dia mendengus, "jangan harap aku akan merawatmu." Sebelum dia bisa menjawab, dia meraih tangannya dan menyeretnya langsung kembali ke kamarnya. Sepanjang jalan dia terus bergumam, "Ada apa denganmu? Kau bertingkah sangat aneh." Tapi tidak peduli berapa kali dia bertanya, raja tidak mengatakan apa-apa. "Jangan bilang Mary menyakitinya separah ini." Lishi memutar matanya. "Dasar bodoh." Dengan desahan dia membawanya ke kamarnya dan memanggil para pelayannya. "Keringkan dia. Kalau dia sakit, tebak siapa yang harus mengurusnya." Para pelayan saling bertukar pandang terkejut. Raja menginap di kamar ratu dan tidur di sofa. Lishi memerintahkan dengan santai, "Taruh saja dia di ranjang, aku akan tidur di kamar sebelah." Tapi salah satu pelayan yang seperti biasa tidak peka menyahut, "Yang mulia, ranjangnya besar. Mengapa tidak tidur saja di sampingnya?" Lishi berbalik dan menatapnya tajam. "Kau bisa diam sekarang." Di pagi hari raja terbangun dengan terkejut hanya untuk menyadari bahwa dia masih berada di kamar tidur ratu. Dengan gelisah dia segera duduk dan bersiap untuk pergi, tetapi tepat saat dia mencapai pintu dia dihentikan oleh Milia, salah satu pelayan ratu. Dalam nada lembut dan hormat dia berkata, "Yang mulia, saya hanya meminta Anda memberikan sedikit perhatian lebih kepada Yang Mulia Ratu."
Saya tahu Mary memiliki tempat istimewa di hati Anda. Raja terdiam terkejut. Bagaimana mungkin seorang putri duyung tahu apapun tentang masa lalunya dengan Mary? Mendiang ibuku yang memberitahuku, kata Melia pelan. Mungkinkah hubungannya dengan Mary sudah lama diketahui? Apakah ada sesuatu yang lebih di baliknya daripada yang dia sadari, tapi kemudian dia teringat kata-kata yang dia lontarkan kepada ratu pada malam pernikahan mereka. Peringatan bahwa dia tidak boleh mengharapkan cintanya. Hak apa yang dia miliki untuk peduli padanya sekarang. Dan bahkan, jika dia mau, dia tidak bisa meninggalkan Mary tidak sekarang. Sementara itu, Mary menerima kabar yang membuatnya sangat marah. Raja telah menghabiskan malam di kamar ratu dan kebenciannya pada Lishi semakin dalam. Bukankah seharusnya dia membelaku? Pikirnya. Sekarang mereka berkencan secara rahasia. Dengan mata menyala karena cemburu Mary bergegas keluar. Dia harus menghadapi ratu sekarang juga. Beberapa saat kemudian, dia menerobos masuk ke istana ratu. Marah Lishi bahkan tidak bergeming. Bukankah seharusnya kau berada di kamarmu sendiri, merenungkan tindakanmu? Kau masih berani datang ke sini? Mary membalas dengan ketus sombong dan menantang. Merenung, untuk apa? Raja sangat menyayangiku, cibirnya. Bahkan sebagai ratu kau harus sangat berhati-hati. Takhta itu tidak melindungimu. Lishi hanya menatapnya muak dengan sandiwara itu. Dia hanya ingin orang gila ini pergi. Jika ada yang ingin kau katakan, ucapnya datar katakan sekarang. Mary menggeram, apakah kau bersama raja tadi malam? Lishi mengangkat alis dan menjawab dingin. Bukankah wajar jika seorang raja bersama ratunya? Yang tidak wajar adalah kau. Menyadari dia tidak bisa menang dengan kata-kata Mary, tiba-tiba mengubah taktik. Oh, jangan bilang kau jatuh cinta pada yang mulia. Lishi menyeringai nada suaranya dipenuhi ejekan. Ada apa? Takut aku akan mencuri satu-satunya sisa kasih sayang yang masih kau miliki. Itu langsung menusuk rasa tidak aman terdalam Mary. Terhina dan marah Mary menerjang maju siap bertarung, tetapi Sofik Ksatria Ratu masuk dan menghentikannya seketika. Lishi berdiri tegak, tatapannya setajam es. Kesabaranku ada batasnya. Perlu kuingatkan lagi dengan tamparan seperti kemarin. Gemetar karena marah tapi tak bisa membalas. Mary hanya bisa pergi dengan membanting pintu di belakangnya. Keesokan paginya, Raja tiba untuk secara pribadi mengucapkan selamat jalan kepada delegasi Kristen. Pertukaran sapaan yang sopan mengalir lancar di antara kedua belah pihak. Beberapa saat kemudian, Ratu Lishi juga muncul. Raja berkedip karena terkejut. Dia datang juga. Lishi berbicara sebagai ratu. Sudah menjadi tugasku untuk mengantar tamu-tamu terhormat kita. Tapi, jika Yang Mulia merasa kehadiranku tidak menyenangkan, aku akan pergi. Satu kalimat sederhana membuat Raja benar-benar terdiam. Saat itu, para wanita Kristen mendekat dengan ramah, berterima kasih kepada Lishi atas jamuan makan malam mewah yang telah diselenggarakannya. Yang Mulia berdua benar-benar pasangan yang serasi kata. Salah satu dari mereka, pasangan yang ditakdirkan oleh surga. Kecantikan dan kecemerlangan yang menyatu. Sang ratu menanggapi dengan senyum tipis. Namun Raja tampak sedikit tidak nyaman. Dan dari kejauhan Mary melihat semuanya. Rahangnya mengeras amarah membara di matanya melihat mereka berdua bersama. Ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang berubah. Dia tidak bisa menjelaskannya, tapi nalurinya, intuisi wanitanya meneriakan satu hal. Sang ratu mulai menjadi ancaman. Hari itu, Nina datang ke istana untuk mengunjungi adiknya. Lishi dia memujinya tanpa henti. Atas betapa anggunnya dia menghadapi para bangsawan wanita Kristen. Kau luar biasa, Nina, berseri-seri. Benar-benar layak mendapatkan mahkota. Namun tiba-tiba ekspresi Lishi menjadi gelap. Nina segera menyadari ada yang tidak beres. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Lishi ragu, dia tidak ingin adiknya khawatir. Haruskah dia benar-benar memberitahunya tentang upaya Mary untuk menyabotase perjamuan? Namun Nina dengan lembut menggenggam tangannya. Kita bersaudara. Apa yang mungkin terlalu serius untuk tidak kau bagikan denganku? Setelah mendengar cerita lengkapnya, wajah Nina memucat tak percaya.
Apakah wanita itu sudah gila? Beraninya, dia melakukan hal yang begitu keterlaluan. Li Shi memberikan jawaban yang tenang. Aku sudah memperingatkannya. Lain kali dia tidak akan lolos begitu saja. Saat dia berbicara, kilatan dingin terpancar di matanya. Tajam berbahaya. Nina menatapnya dalam diam. Dia belum pernah melihat adiknya menunjukkan ekspresi seperti itu sebelumnya. Ternyata Nina datang ke istana dengan tujuan lain. Dia ingin tinggal dan menjadi salah satu pelayan pribadi Li Shi. Li Shi tertegun. Kau bahkan tidak ingin menjadi kandidat ratu. Kenapa sekarang? Nina menunduk, suaranya lembut. Hari itu di taman aku melihat raja bersama Mary. Dia tiba-tiba pingsan dalam pelukannya. Sejak saat itu, aku menyadari istana ini jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Itulah mengapa aku sudah memutuskan. Aku akan tinggal. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di tempat seperti ini. Tak lama kemudian, Nina mulai terbiasa dengan tugas-tugasnya. Sebagai pelayan Ratu Ksatria Sophie yang selalu energik masuk dengan berita menarik. Akan ada kompetisi berburu kerajaan segera dan hadiahnya adalah 100 juta koin emas. Dia menoleh ke Li Shi dengan tatapan penuh harap. Anda harus ikut yang mulia. Itu mungkin meningkatkan kedudukan Anda di istana. Tapi Li Shi ragu-ragu. Apakah sepadan dengan risikonya atau lebih aman untuk tidak terlibat? Dia menoleh pada adiknya untuk meminta nasihat. Tanpa ragu Nina menjawab, kamu harus ikut. Jangan biarkan Mary mencuri perhatian lagi. Lagi pula, sangat sedikit ratu dalam sejarah yang pernah belajar memanah. Ini kesempatanmu untuk menonjol. Sementara itu, Mary sudah mendengar rencana ratu untuk mengikuti kompetisi. Senyum dingin tersungging di bibirnya. Sebuah rencana baru diam-diam terbentuk di benaknya. Hari itu, Ratu mengenakan perlengkapan berkudanya, berharap bisa berlatih sebelum turnamen. Mengusap kain itu, dia bergumam, aku belum memakai ini selama 3 atau 4 tahun. Nina yang berdiri di dekatnya dengan cepat mengoreksinya. Apa yang kamu bicarakan? Ini bahkan belum setahun. Li Shi terdiam sesaat sebelum buru-buru mengoreksi dirinya. Benar, maksudku rasanya sudah bertahun-tahun. Dia memarahi dirinya sendiri dalam hati. Hati-hati, kamu hampir lupa kalau kamu menjalani kehidupan keduamu. Dia memilih kuda yang tenang dan lembut, lalu menuju hutan kerajaan di belakang istana. Sendirian di antara pepohonan dia, mulai berlatih memanah sambil berkuda. Setelah beberapa saat dia berhenti untuk beristirahat. Tapi entah dari mana kuda itu tiba-tiba menggigit tangannya. Darah langsung tumpah. Sesosok muncul di kejauhan. Itu adalah raja yang mendengar teriakannya. Dia hanya keluar ke sini untuk menenangkan pikirannya. Namun dia ada di sini lagi. Mereka sering berpapasan akhir-akhir ini. Dan dia mulai merasa itu bukan pertanda baik. Mata raja langsung tertuju pada darah di tangan Li Shi. Terkejut dia bergegas mendekat tanpa ragu, tapi Li Shi secara naluriah mundur gelisah. Bukan apa-apa, hanya gigitan kecil, dia berbohong mencoba menyembunyikan ketidaknyamanannya. Raja mengerutkan kening. Bukan apa-apa, kau sebut itu bukan apa-apa. Darah sudah menetes. Bagaimana dia bisa berpura-pura itu tidak serius? Tanpa berkata apa-apa lagi, dia dengan lembut namun tegas menggenggam tangannya dan mulai menghentikan pendarahan. Sapu tangan yang digunakannya dengan cepat ternoda merah, dan sapu tangan itu adalah sesuatu yang sangat dia hargai. Li Shi menundukkan pandangannya dan berbisik, "Terima kasih yang mulia. Aku akan membersihkannya dan mengembalikannya padamu, aku janji." Tepat saat itu hujan ringan mulai turun dari langit. Keduanya berlindung di bawah pohon besar di dekatnya. Keheningan di antara mereka terasa berat canggung. Mereka berbasa-basi, keduanya tidak tahu harus berkata apa lagi. Kemudian raja memecah keheningan. Hari itu saat kau menjamu tamu-tamu Kristen, apakah Mary melakukan sesuatu padamu? Li Shi terkejut. Kau mau versi yang menenangkan atau kebenarannya? Dia menceritakan semuanya padanya, tapi setelah selesai raja tidak mengatakan apa-apa. Sepatah kata pun tidak. Ketidakreaksiannya membuatnya terdiam. Apakah dia tidak terkejut terpojok? Raja berbohong. Aku juga baru tahu. Li Shi menatap matanya.
Dan sekarang setelah kau tahu apa yang akan kau lakukan, alih-alih menjawab, raja bertanya, apa yang kau ingin aku lakukan? Itu membuat Li Shi tertawa pelan, tapi tidak ada kehangatan dalam suaranya. Jika aku bilang aku ingin Mary disingkirkan dari istana, apakah kau benar-benar akan melakukannya? Kembali ke istana raja diam-diam menghadapi Mary hari itu saat perjamuan Kristen. Apakah kau melakukan sesuatu di belakang Li Shi? Dia sudah tahu kebenarannya, tapi sebagian dari dirinya masih berharap dia tidak melakukannya. Kau tidak akan mempertaruhkan aliansi kerajaan untuk hal seperti ini, bukan? Mary seperti aktris sejati, memasang ekspresi paling menyedihkan. Dia masih percaya raja tidak akan pernah tahu kebenarannya. Jadi dia terus menyangkal semuanya. Tapi ketika dia melihat kekecewaan di matanya, hatinya tenggelam dalam kepanikan. Dia menggenggam tangannya, suaranya bergetar. Jika itu, apakah kau akan meninggalkanku? Apakah kau tidak mencintaiku lagi? Dia belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajahnya sebelumnya, dingin acuh tak acuh, putus asa. Dia membisikkan nama panggilan yang hanya dia berani gunakan, kumohon Lucy. Dan begitu saja melihatnya hancur lagi, hati raja melunak. Dia menariknya ke dalam pelukannya, suaranya rendah, penuh kasih sayang yang enggan. Kau sudah keterlaluan kali ini, Mary. Jika ratu memutuskan untuk mengungkap ini, bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Mary mendongak, tatapannya liar tapi mantap. Ini adalah cara tercepat untuk menjadi ratu, bukan? Raja dengan lembut menepuk tangan Mary. Sabar, katanya pelan. Hal-hal ini butuh waktu. Kita akan melakukannya selangkah demi selangkah. Tapi Mary sudah tidak punya kesabaran lagi. Saat itulah raja mengungkapkan sebuah rahasia Ratu Li, dia mandul. Dan Mary sudah tahu. Aku tidak bisa mencopot ratu tanpa alasan, kata raja. Tapi begitu alasan yang tepat muncul, aku akan meresmikannya. Mary mengepalkan tinjunya. Tunggu sampai mereka tahu dia tidak bisa punya anak. Itu bisa memakan waktu selamanya. Jadi untuk saat ini, dia tidak punya langkah lain. Menyadari dia tidak bisa memenangkan pertempuran ini, Mary dengan cepat melunakkan nadanya. Ekspresinya berubah manis, suaranya lembut. Aku salah, aku akan bersikap baik mulai sekarang. Raja melihatnya seperti itu, sekali lagi mengalah dan memaafkannya. Namun begitu dia pergi topeng, Mary hancur, matanya gelap karena amarah. Dia bergumam dengan gigi terkatup. Ini semua salah ratu sialan itu. Pada hari kompetisi berburu, kerajaan Mary tiba dengan pakaian lengkap untuk menyaksikan dari jauh. Dia menyaksikan raja dan ratu berdiri, berdampingan menerima pujian dan kekaguman dari para menteri. Rahangnya mengeras, giginya bergemeletuk. Dia hampir tidak bisa menahan amarahnya. Memaksakan senyum, dia berjalan mendekat dan bertukar basa-basi palsu dengan sang ratu. Tiba-tiba salah satu kuda di dekatnya seolah merasakan energi buruknya bersin keras tepat di wajahnya. Mary membeku, tinjunya mengepal di sisi tubuhnya. Tapi jangan kehilangan kesabaran, katanya, pada dirinya sendiri, bukan di sini, bukan hari ini. Dengan senyum paksa yang menyeramkan dia bergumam, hari yang indah, hari yang sempurna untuk sesuatu yang tak terduga. Dengan suara trompet, kompetisi berburu kerajaan resmi dimulai. Untuk memberi kesempatan adil bagi ksatria Sophie untuk berkompetisi, sang ratu memilih untuk berkuda ke hutan sendirian. Dengan busur di tangan, dia menjelajah lebih dalam ke hutan. Secara kebetulan atau takdir, dia bertemu raja sekali lagi. Namun sebelum salah satu dari mereka bisa berbicara, suara gemerisik aneh bergema dari pepohonan di depan. Raja langsung melangkah di depan Li. Dia dengan tangan pedang yang berkedut berbisik, "Kita terlalu jauh dari perkemahan. Ayo kembali." Tiba-tiba raja menghunus pedang besarnya dan mengayunkannya lurus ke arahnya. Jantungnya hampir berhenti sesaat. Dia pikir raja telah berbalik melawannya. Tapi pedang itu bukan untuknya. Pedang itu menebas panah di udara yang mengarah lurus ke dadanya. Sesaat kemudian pembunuh bertopeng muncul dari bayangan dengan pedang terhunus. Tapi raja, seorang prajurit yang ditempa perang,
bergerak dengan presisi mematikan. Dalam hitungan detik setiap pembunuh tergeletak mati di kakinya. Jauh di lubuk hati Li, dia bersyukur. Jika raja tidak ada di sana, dia pasti sudah mati. Tapi saat pikiran itu melintas, panah lain melesat di udara, mengarah langsung padanya. Dan sekali lagi, raja bergerak tanpa ragu, melemparkan dirinya di depannya untuk menerima serangan itu. Li Shi berdiri membeku, sangat terkejut saat melihatnya berdarah, nyaris tidak bisa berdiri. Panik membanjiri dadanya, tapi dia mengatupkan rahangnya, memaksa dirinya untuk berpikir. Sekarang bukan saatnya untuk menyerah. Dia meraih raja dan menyeretnya melewati hutan, mencari jalan keluar. Tapi di depan mereka ada tebing curam. Mereka terjebak di belakang. Raja roboh tak sadarkan diri dan berdarah. Li Shi menoleh ke pembunuh bertopeng itu, keputusasaan dalam suaranya. Jika aku akan mati, setidaknya beritahu aku siapa yang mengirimu. Pembunuh itu menyeringai dingin. Mary, wanita itu pasti sangat membencimu. Aku sudah bertahun-tahun di bisnis ini, tapi aku belum pernah melihat emas sebanyak itu hanya untuk membunuh satu ratu. Mata Li Shi terbelalak. Dia sudah mencurigai Mary, tapi dia tidak pernah membayangkan Mary akan benar-benar mencoba membunuhnya. Tepat sebelum melompat, Li menoleh ke belakang, melihat kuda putih yang telah membawanya sejauh ini. "Tolong," katanya pelan kepada pembunuh itu, "jangan sakiti kudanya." Pembunuh itu mencibir. "Masih saja baik hati bahkan saat nyawamu terancam, mengkhawatirkan seekor hewan sialan." Tapi Li, dia tidak menjawab. Dia hanya menarik raja yang tidak sadarkan diri ke dalam pelukannya dan melompat. Dia tidak akan menyerah, tidak, tanpa berjuang untuk setiap kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Saat angin menderu melewati telinganya, dia menyadarinya. Dia seharusnya tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada Mary. Dia pikir peringatan sudah cukup, tapi bagaimana seekor anjing pemburu bisa mengubah sifatnya? Dia baik hati dan menahan diri, tapi apakah Mary pernah menunjukkan hal yang sama padanya sebagai balasannya? Secara ajaib, mereka selamat dari kejatuhan, dan pada saat itu, Li akhirnya memahami posisinya. Jika dia terus menahan diri, kematian akan kembali menjemputnya. Tidak ada lagi moral tinggi, tidak ada lagi belas kasihan. Bahwa jika dia tidak melawan Mary, akan membunuhnya tanpa ragu. Karena di dunia pemangsa dan mangsa ini, hanya yang bertahan hidup yang berhak memerintah. Berpikir cepat, Li Shi merobek jubah luar raja yang berlumuran darah dan melemparkannya ke sungai. Pembunuh itu melihatnya dihilir. Mungkin mereka akan berpikir mayat-mayat itu telah hanyut dan berhenti mengejar. Tapi sekarang mereka harus segera bergerak dan raja masih tidak sadarkan diri. Saat itulah dia menyadari bahwa raja tidak hanya terluka, tetapi juga telah diracuni. Untungnya panah itu sudah dicabut. Tapi jika racun itu menyebar lebih jauh, dia tidak akan selamat. Tanpa ragu, Li Shi menundukkan kepalanya dan mulai mengisap darah beracun dari lukanya. Dia tidak peduli dengan risikonya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu ini tidak cukup. Mereka membutuhkan penawar. Lalu dia teringat Sophie. Sophie pernah menyebutkan menyimpan penawar jika Li Shi terluka. Tapi itu ada di tas pelana dan kudanya sudah lari. Li Shi mengertakkan giginya. Tidak ada waktu untuk panik. Jika mereka ingin hidup semuanya, kini ada di tangannya. Dia harus kembali ke istana dalam waktu 2 hari. Lebih lama dari itu, para bangsawan akan mulai bergerak. Mereka akan mendesak raja baru, seseorang yang melayani kepentingan mereka. Dan Li Shi tidak akan membiarkan itu terjadi. Setelah memastikan raja aman tersembunyi, Li Shi memaksakan diri untuk berdiri kembali mencari penawar. Tapi racun di tubuhnya sendiri sudah mulai menyebar. Anggota tubuhnya lemas, pandangannya kabur. Tepat saat kakinya hampir menyerah, dia mendengarnya suara derap kuda. Jantungnya membeku. Tidak, mereka sudah menemukan kami. Dia mencoba berlari kembali ke raja, tapi ambruk ke tanah berdebu. Ini hanya racun, bisiknya. Racun, bisiknya. Hanya halusinasi. Aku tidak bisa mati di sini. Aku tidak akan mati di sini. Namun derap kaki kuda semakin keras, semakin dekat.
Dia mendongak bersiap menghadapi yang terburuk dan terkesiap menyadari itu adalah kuda putihnya. Air mata menggenang di matanya. Dia memeluk leher kuda, itu gemetar. Kau hidup, kau kembali. Setelah mengatur napas, Li segera kembali ke sisi raja untuk mengobati lukanya. Namun saat dia memegang botol penawar di tangannya, masalah baru muncul. Bagaimana cara memasukkannya ke mulutnya saat dia tidak sadarkan diri? Jantungnya berdebar kencang karena dia baru saja lolos dari maut. Tidak ada waktu untuk ragu. Jika aku ingin menyelamatkannya, aku harus melakukannya dari mulut ke mulut. Dia mendekat perlahan, tetapi sesaat sebelum bibir mereka bersentuhan, pikirannya kembali ke saat raja melangkah di depannya dan menerima panah menyelamatkan hidupnya. Apakah itu hanya naluri kesatria sebagai seorang raja, atau ada sesuatu yang berubah? Apakah dia akhirnya menyadari bahwa dia adalah istrinya ratu yang seharusnya dia lindungi sejak awal? Pikirannya berkecamuk, begitu banyak pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa dia menyelamatkanku? Menjelang pagi, raja akhirnya membuka matanya. Setelah memeriksa lukanya, Li membantunya naik ke kuda. Mereka memulai perjalanan kembali ke istana. Sepanjang jalan, Li menceritakan segalanya, setiap detail yang terjadi saat raja tidak sadarkan diri. Kemudian dia menoleh padanya tenang, namun tegas. Yang mulia, apakah Anda benar-benar tidak tahu siapa yang mengirim para pembunuh itu? Raja menunduk, dia tahu. Tentu saja dia tahu. Namun dia masih tidak sanggup menyebut namanya. Li Shi melanjutkan, saya mengerti apa yang Anda dan Mary miliki bukan hanya cinta, dan saya berjanji tidak akan ikut campur. Tapi karena dia menyerang lebih dulu, aku tidak punya pilihan selain membalas. Raja tetap diam, tapi Li Shi bisa melihat. Dia terluka, namun suaranya tetap dingin. Kali ini, aku tidak akan membiarkannya. Jika bukan Mary yang mati, maka aku dan seluruh keluargaku yang akan mati. Tepat saat mereka mendekati gerbang istana raja, tiba-tiba ambruk. Saat jatuh dari kudanya, hati Li Shi mencelos. Tanpa ragu, dia memacu kudanya membawanya kembali ke istana untuk mencari bantuan. Sementara itu, Mary yang menunggu dengan cemas di gerbang, dikejutkan oleh kebenaran yang menghancurkan. Upaya pembunuhan itu gagal, dan yang lebih mengejutkan lagi, raja yang terluka. Matanya melebar tak percaya, tapi si pembunuh membawa kembali jubah ratu yang berlumuran darah. Dia berbisik. Saat itulah Li Shi datang. Matanya langsung tertuju pada Mary. Dia turun dari kuda, suaranya dingin. Mary, apa yang kamu lakukan di sini? Mary langsung memasang ekspresi khawatir yang sudah ia latih. Aku dengar yang mulia sudah kembali. Aku datang untuk menyambutnya. Li Shi mencibir, menyambut. Tidak, kamu hanya ingin melihat apakah aku sudah mati, kan? Mary membeku terkejut. Sesaat topengnya terlepas. Astaga, yang mulia lelucon macam apa ini? Berdiri di depan gerbang istana, Li Shi berbicara kepada para bangsawan dan warga yang berkumpul, menceritakan semua yang terjadi saat yang mulia dan aku didorong ke ambang kematian. Si pembunuh percaya kami tidak akan selamat dan mengakui identitas majikan mereka, permaisuri raja. Gelombang bisikan menyebar di antara kerumunan. Para bangsawan tampak terguncang, saling bertukar pandang terkejut. Tapi suara Li Shi menembus kebisingan bagai baja. Dengan yang mulia tidak sadarkan diri, menurut hukum kerajaan wewenang, untuk memerintah kini jatuh kepadaku, Li Shi ratu kerajaan ini. Dia menoleh ke arah Adipati Reni, nadanya tajam, dan memerintah. Adipati katakan, padaku apa hukuman bagi mereka yang mencoba membunuh raja? Dan Ratu Mary berdiri membeku di antara para penonton, panik, mulai mencengkeram dadanya. Aku tidak tahu, kata mereka padanya. Para pembunuh mengaku. Adipati Reni tidak ragu. Menurut hukum, siapapun yang mencoba melukai raja atau keluarga kerajaan tanpa memandang pangkat akan dieksekusi di depan umum. Senyum tipis tersungging di mata Li Shi. Hukuman itu sangat cocok baginya. Tapi dia tahu kebenarannya mengeksekusi Mary tidak akan mudah. Dia tidak punya bukti kuat. Hanya dia dan raja yang tidak sadarkan diri yang tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Dan bagi orang lain itu hanya akan terlihat seperti ratu cemburu yang melampiaskan amarah. Jadi dia mengambil langkah pertama. Mary harus segera ditangkap, perintahnya. Biarkan kebenaran terungkap nanti, tapi sekarang aku tidak akan memberinya satu pun kesempatan untuk menghancurkan. Buktinya ada di ruang kerajaan. Nina melihat penampilan kakaknya yang babak belur dan hatinya perih karena khawatir, tapi dia tidak bertanya sepatah kata pun. Dia hanya berkata, "Kau harus istirahat," dan diam-diam pergi. Namun saat dia melangkah keluar pintu lututnya lemas. Dia ambruk, bersandar ke dinding air mata, mengalir diam-diam di wajahnya. Keesokan paginya, Ratu Lishi secara resmi mengambil alih untuk menangani urusan kerajaan, menggantikan raja. Dia disambut oleh 3 menteri utama kerajaan triumvirat, kerajaan yang bertugas menyeimbangkan kekuasaan negara. Para pendiri bangsa mereka telah lama memahami bahwa kekuasaan itu korup, dan karena itu mereka membangun sistem 3 menteri masing-masing saling mengawasi untuk mencegah tirani, bahkan dari raja sendiri. Tak dapat disangkal itu adalah rancangan yang bijaksana. Setelah pertemuan itu, Ksatria Lishi Sofi tiba dengan tergesa-gesa. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Yang mulia, penyergapan saat berburu adalah kesalahanku. Seharusnya aku tidak pernah membiarkanmu pergi sendirian. Tapi Lishi hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan salahmu, jangan menyalahkan dirimu. Setelah semua yang terjadi, Sofi akhirnya menyadari bahwa hidup ratu dikelilingi bahaya di setiap langkah. Dalam hatinya dia bersumpah dalam diam, apapun yang terjadi selanjutnya, dia tidak akan pernah lagi membiarkan Yang Mulia menghadapi bahaya sendirian. Bahkan jika nyawanya taruhannya, dia akan melindunginya. Malam itu, Ratu menoleh padanya, matanya dingin dan penuh tekad. "Sofi, aku butuh bantuanmu. Aku akan mengungkap kebenaran, dan aku akan secara pribadi mengungkap kejahatan Mary. Dia tidak akan mengandalkan orang lain kali ini. Dia akan menginterogasi dan menyelidiki dirinya sendiri, langkah demi langkah." Dia menuruni tangga batu yang dingin menuju penjara bawah tanah. Pikirannya kembali ke hari, dia memperingatkan Mary. Apakah aku terlalu berbelas kasih? Itukah sebabnya dia mengabaikan ancamanku? Mungkin belas kasihan punya tempatnya di waktu yang berbeda. Tapi sekarang dia akhirnya mengerti. Belas kasihan di masa seperti ini hanyalah kemewahan yang bodoh. Saat ditanyai oleh Ratu Mary, tetap berlagak polos, mata terbelalak, dan suara bergetar. "Aku tidak melakukan apa-apa. Aku bersumpah, aku tidak bersalah." Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Bahkan jika Ratu mencurigainya tanpa bukti kuat, dia tidak bisa dihukum. Selama dia terus menyangkal semuanya, tidak ada yang bisa dilakukan secara hukum. Tapi kemudian Ratu mendekat, suaranya tenang dan dingin. "Dan bagaimana jika seseorang sudah mengaku?" Wajah Mary berkedut, secercah kepanikan menembus ketenangannya. Dia tiba-tiba teringat pelayan pribadinya dikurung di sel sebelah. Mary membentak, "Apa kau mencoba memaksa pengakuan?" "Yang Mulia," Lishi menyeringai gelap. "Oh, aku tidak perlu memaksa apapun. Aku hanya harus menyelesaikan ini sebelum Yang Mulia bangun." Dan saat dia bangun, wanita yang mencoba membunuhnya sudah akan mati. Bahkan jika dia tidak bersalah, dia tidak akan pernah tahu. Tapi Mary tidak gentar. Dia mengangkat dagunya dengan menantang. "Aku sudah di sel. Apalagi yang bisa kau lakukan padaku?" Lalu dia menambahkan dengan nada sinis, "Kau hanya cemburu, kan? Raja menyukaiku, dan sekarang dia tidak sadarkan diri kau menjadikannya alasan untuk menyingkirkanku." Plak tangan Lishi melayang ke wajahnya. "Jaga bicaramu," bentak sang ratu. "Kau seorang tahanan, dan kau pikir bisa membantahku." Dia tidak mendapatkan apapun yang berguna dari Mary Lee. Dia bergegas keluar dari penjara bawah tanah. Frustrasi memuncak pikirannya, terus berputar pada satu pertanyaan. Karena tindakan Mary, raja masih tidak sadarkan diri. Apakah dia merasa bersalah? Apakah dia benar-benar mencintainya? Tapi ada masalah lain yang sedang muncul. Di antara 3 menteri utama Raja Adipati Reni semakin menunjukkan penentangan.
Selama persidangan ketika Li Shi menyatakan bahwa kejahatan Mary akan diselidiki secara menyeluruh, Reni berdiri dan dengan tenang bertanya, dan jika Nona Mary ternyata tidak bersalah, Yang Mulia lalu bagaimana? Pertanyaan itu membuat Li Shi merinding. Sekarang dia yakin Adipati Reni bukan hanya ragu, dia terlibat. Dia menatapnya tajam, suaranya setajam baja. Jadi kau pikir aku akan menyakiti raja suamiku hanya untuk menyingkirkan selir kerajaan, atau lebih buruk lagi, apa kau menyiratkan aku dalangnya? Ruang sidang menjadi sunyi senyap. Reni tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bisa. Setelah pertemuan di pengadilan, dia menuju kamar raja. Dia berdiri di samping tempat tidurnya, menatap wajah pucatnya yang tak sadarkan diri. Dia terlihat lebih kurus. Terlalu banyak yang berubah hanya dalam beberapa hari. Dia masih tidak bisa mengerti bahwa sebagai raja, dia tahu beratnya tugasnya. Lalu mengapa dia melemparkan dirinya di depan panah itu demi dia? Tiba-tiba raja bergerak, alisnya berkerut. Dia tampak seperti terjebak dalam mimpi buruk. Pemandangan itu mengembalikan kenangan malam itu di gua. Dia terlihat sama saat itu dihantui. Mimpi buruk macam apa yang bisa membuatnya terjebak selama ini? Keesokan paginya, Sophie meminta audiensi mendesak. Li Shi semakin cemas dalam keheningannya. Sekarang setelah dia kembali, Li Shi bersiap untuk jawaban, tetapi wajah Sophie muram. Yang Mulia, saya telah mengecewakan Anda. Mohon maafkan saya. Pada hari Anda dan Yang Mulia diserang, saya menemukan beberapa mayat terbakar di hutan. Namun ketika aku kembali memeriksa lokasi itu lagi, semuanya sudah lenyap. Mayat-mayat tanda-tanda semuanya menghilang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Li Shi mengerutkan kening dalam-dalam. Bagaimana para pembunuh itu bisa masuk ke area perburuan? Satu-satunya akses adalah melalui arena pusat. Sophie mengangguk. Aku menemukan lorong tersembunyi di hutan. Lorong itu telah disembunyikan dengan sangat baik. Aku yakin mereka menggunakannya untuk masuk dan membuang mayat-mayat itu. Begitulah cara mereka menghancurkan bukti dengan begitu mudah. Mata Li Shi menyipit, tapi terowongan itu, bahkan kau harus mencarinya dengan susah payah untuk menemukannya. Bagaimana Mary bisa tahu tentang itu? Sophie menggelengkan kepalanya. Aku tidak berpikir dia bertindak sendirian. Li Shi terdiam. Ini bukan hanya tentang Mary lagi. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. 4 hari, Ratu tanpa henti mengejar penyelidikan, menyisir setiap detail, menanyai setiap petunjuk. Namun masih belum ada bukti kuat. Dan para bangsawan yang mereka tunjukkan hanyalah ekspresi gelisah dan tatapan menghindar. Sepanjang pertemuan Dewan, Li Shi berdiri sendiri dalam tekadnya untuk mengungkap Mary. Kemudian sebuah suara tunggal membuat ruangan menjadi dingin. Adipati Reni, pria yang selalu menentangnya di setiap kesempatan. Yang Mulia, katanya dengan tenang. Apakah Anda tidak sedikit terlalu terobsesi? Mengapa hanya berfokus pada Lady Mary? Mengapa tidak mempertimbangkan untuk menanyai orang lain? Itu dia, pembelaan halus lainnya. Serangan terencana lainnya Li. Kecurigaannya semakin dalam. Ini bukan sekadar politik. Ada sesuatu yang lebih antara Reni dan Mary. Sementara itu, hari jadi pendirian tahunan semakin dekat, sebuah acara besar yang diselenggarakan istana setiap tahun. Dengan persiapan yang menumpuk, Li menyadari dia tidak bisa mengurus semuanya sendiri. Dia meminta dukungan dari Dewan. Seperti yang dia duga, keheningan. Adipati Reni melangkah maju. Jika Yang Mulia bersedia, saya akan merasa terhormat untuk membantu dengan perayaan ini. Lydia tertegun melihatnya dari semua orang, selalu menentangnya, dan sekarang menawarkan bantuan. Apa yang dia rencanakan? Kenapa sekarang? Tiba-tiba seorang penjaga istana bergegas masuk membawa berita penting. Ekspresi Adipati Reni menegang. Apakah Mary sudah mengaku? Namun ketika penjaga mengumumkan Yang Mulia sudah sadar, Reni menghela napas pelan, ketegangannya mereda. Li tidak menunggu sedetik pun. Dia bergegas ke kamar tidur raja. Ketika dia melihat wajah raja yang pucat dan kurus, hatinya mencengkeram dengan rasa sakit yang aneh. Dia berdiri di samping tempat tidurnya, tidak yakin harus berkata apa. Haruskah dia meyakinkan raja
bahwa kerajaan stabil, atau mengatakan kebenaran bahwa pembunuh belum tertangkap. Namun kemudian raja berbicara lebih dulu. Kau kurus sekali, gumamnya. Terima kasih untuk semuanya, hanya itu. Kata-kata sederhana itu menusuk sesuatu yang dalam di hati Lee. Emosinya yang terkubur dan tertekan selama berhari-hari tiba-tiba muncul ke permukaan. Rasanya ada sesuatu di dalam dirinya yang diam-diam bergeser dan dia tidak tahu kapan atau bagaimana. Dia akhirnya menyembur, "Kau ceroboh, kau raja. Bagaimana bisa kau melemparkan dirimu di depan panah seperti itu? Apa kau memikirkan konsekuensinya?" Raja menatapnya benar-benar bingung. "Aku menerima panah itu untukmu, dan kau marah padaku." Suara mereka meninggi saling bersahutan. Frustrasi memuncak raja tampak benar-benar terluka. "Bagaimana bisa kau membentak pria yang menyelamatkan nyawamu? Karena aku mengkhawatirkanmu." Dia membentak yang membungkam keduanya. Li Shi terdiam karena bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa dia benar-benar marah. Setelah jeda yang panjang raja akhirnya memecah keheningan. "Apakah kau menangkap pelakunya?" Dan kemudian, meskipun dia sudah tahu jawabannya, dia tetap bertanya. Apakah Mary termasuk di antara para tersangka? Jauh di lubuk hatinya, dia ingin menghentikan Li Shi menghukum Mary. Namun sebagai raja, dia tahu betul bahwa kekuasaan sejati memiliki batas. Terlalu banyak mata yang mengawasi, dan kali ini Mary tidak akan lolos dari hukuman. Ekspresi Li Shi tetap dingin. Namun dalam benaknya sebuah gambaran muncul kembali. Saat-saat terakhir, adiknya berlumuran darah hancur dikhianati. Suaranya pelan namun tajam seperti pisau. "Kalau begitu katakan padaku, bisakah aku menjatuhkan hukuman mati pada Mary?" Raja tersentak seolah dadanya dipukul. Dia menundukkan kepalanya, suaranya penuh keputusasaan. "Tolong ampuni dia," tapi Lee hanya mencibir. Dia bersekongkol untuk membunuh raja. "Bahkan selir kesayanganmu pun tidak bisa dikecualikan. Aku tidak bilang kau tidak bisa menghukumnya." Dia berkata, "Cepat kau bisa membuatnya menghilang. Hanya saja jangan biarkan dia mati secara resmi, kumohon. Dia sangat berarti bagiku." Li Shi tertawa pahit. Sungguh menyentuh cintamu padanya benar-benar mengharukan. Tapi dalam hati dia bertanya-tanya, bahkan jika aku menyetujuinya, akankah seseorang seperti Mary pernah menerima untuk menjadi wanita yang dianggap mati? Setelah meninggalkan kamar Raja Li Shi, berjalan menuju ruang kerjanya. Tapi dia dihentikan oleh permintaan mendadak. Adipati Fit meminta audiensi mendesak. Dengan nada tenang hampir acuh tak acuh, dia berkata, "Kau tahu rasa bersalah bisa direkayasa, terutama dalam kasus seperti ini. Sulit untuk dipastikan ya, tapi tidak mustahil untuk direkayasa." Lydia tahu betul bahwa keluarga Fit dan Reni telah menjadi rival selama beberapa generasi. Namun dia tidak begitu mengerti mengapa Fit memilih untuk berpihak padanya sekarang. Dalam kehidupan sebelumnya, Lady Reni dan Mary telah bersekongkol untuk melakukan skema kejam. Tetapi garis waktunya tidak cocok dengan pembunuhan ini. Ini menyisakan satu pertanyaan, mencolok apa sebenarnya hubungan antara Mary dan Adipati Reni? Jawabannya sederhana, pria seperti Reni, dia akan bersekutu dengan siapapun yang membantunya mempertahankan kekuasaannya. Dan menilai dari caranya memperlakukanmu belakangan ini, dia jelas sudah membuat pilihannya. Lee mengerutkan kening semua karena dia adalah selir kesayangan raja. Fit tertawa hambar, "Yang mulia, jika Anda berpikir kasih sayang sama dengan pengaruh, maka Anda sudah kalah." Mary tahu cara menggunakan kekuasaan. Kita di sisi lain yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mencopot gelarnya. Malam itu, di bawah kerlip lembut lentera istana Nina, diam-diam memasuki kamar Lee. Melihat kelelahan yang terpancar di wajah kakaknya, dia bertanya dengan lembut, "Bagaimana pertemuan dengan Adipati Fit hari ini?" Saat Lee berbicara, Nina mengangguk. "Aku mengerti ide untuk membuat tuduhan palsu, bahwa aku juga tidak ingin masalah ini ditutup-tutupi, tapi itu menyentuh titik sensitif." Topeng Li Shi retak dan suaranya meninggi. "Aku sudah memperingatkan Mary, jika kita membiarkan ini begitu saja,
aku akan menjadi bahan tertawaan seluruh istana. Nina membeku. Wanita yang berdiri di depannya terlihat sangat berbeda. Dia lebih keras dan tajam, tapi Nina tidak tahu Li yang sebenarnya. Dia hanya berpura-pura kuat, hanya agar adiknya tidak perlu menanggung rasa bersalah. Jadi kau pikir aku sudah menjadi kejam? Li Shi bertanya pelan, suaranya bergetar. Mata Nina membelalak. Tidak, aku senang kau sudah berubah, bahwa kau lebih kuat sekarang. Kau bisa melindungi dirimu sendiri. Itu dia, Li. Dia pun pecah air mata, mengalir di pipinya. Kau selalu mengenalku paling baik, tapi aku benci diriku yang sekarang. Hati Nina sakit. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Adik perempuannya yang dulu seperti bunga liar mekar penuh kini terperangkap duri. Dipaksa tumbuh dalam rasa sakit, namun Li Shi terus bertahan menolak layu. Bertekad untuk bertahan hidup dan mekar kembali. Andai saja Nina yang masuk istana menggantikannya, mungkin Li Shi tidak perlu berubah. Dan kini Nina mengerti, dialah yang telah mendorong adiknya ke jurang. Hari ini adalah harinya. Penyelidikan akhirnya akan berakhir. Dalam perjalanan ke pengadilan raja, dengan hati-hati bertanya, Li, apakah kau benar-benar akan menghukum mati Mary? Li Shi mengangguk tanpa ragu. Raja membeku seperti anak kecil, tak berdaya tahu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Di Aula Agung Adipati Fit sudah mengatur segalanya. Bukti palsu sudah siap dan ditempatkan. Para pejabat semua berdiri diam menunggu perintah raja. Li Shi menahan napas. Inilah saat yang telah dia tunggu. Namun kemudian Adipati Reni menerobos masuk ke ruangan, suaranya bergema di seluruh aula. Yang mulia, bukti yang Anda andalkan itu semua palsu. Saya menemukan pelaku sebenarnya. Ternyata Reni dan Mary telah memprediksi hasil persis ini. Jauh sebelumnya mereka telah menyiapkan kambing hitam siap dikorbankan pada waktu yang tepat untuk membersihkan nama Mary sepenuhnya. Dengan kedua saksi yang saling bertentangan, Raja tidak punya pilihan selain memerintahkan penyelidikan kedua. Tapi tidak peduli seberapa dalam, mereka menggali, mereka tidak menemukan apa-apa. Karena kenyataannya, tidak pernah ada bukti sejak awal. Mencoba membunuh raja dan ratu adalah pengkhianatan. Itu adalah kejahatan yang akan menghancurkan bukan hanya satu, tetapi seluruh garis keturunan. Dan tanpa bukti kuat, setiap keputusan yang salah bisa memicu bencana politik. Sejak awal kasus ini, memang tidak pernah dimaksudkan untuk diselesaikan. Pada akhirnya, yang raja lakukan hanyalah mencabut gelar Baroness Mary, sebuah hukuman simbolis yang ringan. Tapi dia tidak bisa memahaminya. Mengapa Adipati Reni memilih Mary? Tidak peduli seberapa disukai dia. Mary tetaplah putri bangsawan rendahan, dan Reni seorang adipati yang lahir dari garis keturunan murni, seharusnya lebih peduli daripada siapapun tentang garis keturunan. Namun pada akhirnya Mary bebas, dan yang paling rugi adalah ratu sendiri. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerimanya. Sementara itu, Mary yang baru saja dibebaskan dari penjara tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Dia mencibir menyalahkan semuanya pada pembunuh bodoh itu. Lain kali aku akan menyewa seseorang yang lebih baik. Pelayannya mengira cobaan ini akan membuatnya rendah hati, tetapi Mary hanya menyeringai dan berbisik, "Panggil Adipati Reni. Aku ingin bicara dengannya." Adipati Reni tiba di kediamannya sesuai permintaan. Mary duduk tenang, ekspresinya tidak terbaca. Setelah semua yang terjadi, dia memulai. Aku akhirnya menyadari sesuatu. Di dunia ini, bukan cinta, bukan kecantikan, tapi gelar yang memegang kekuasaan sejati. Mata Reni menyipit. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatnya gelisah, tapi Mary mendekat. Dengan suara manis dan berbisa, katakan padaku, "Duke, tidakkah kau ingin menjadi ayah mertua raja? Bagaimana kalau mengadopsiku sebagai putrimu?" Reni terdiam jelas gelisah dengan usulan itu. Senyum Mary menghilang, suaranya berubah dingin. "Atau kau lebih suka yang mulia mengetahui semua rahasia kecilmu dariku?" Ternyata Mary memang punya sesuatu yang bisa menjerat Duke Reni.
Satu-satunya alat pemeras itu yang membuatnya naik begitu cepat mendarat tepat di samping raja. Ketakutan akan terbongkarnya rahasia Reni tidak punya pilihan selain menyetujui permintaannya yang keterlaluan. Tapi bahkan persetujuannya tidak cukup, karena di kerajaan mereka, adopsi memerlukan persetujuan dari orang tua kandung. Ibu Mary sudah meninggal, yang tersisa hanyalah tanda tangan ayahnya. Dengan seringai dingin Mary mendesis, jika dia berani menghalangiku, maka dia hanyalah sampah yang tak bisa ditebus. Beberapa hari sebelumnya, Reni menerima surat anonim yang hanya berisi satu kalimat, "Hanya aku yang tahu apa yang terjadi 8 tahun lalu." Dan itu cukup membuat darah Reni membeku. Marah besar dia menyerbu kamar Mary. "Kau putri seorang baron, dan kau berani mengancamku." Senyum Mary melengkung gelap. "Setiap dosa meninggalkan jejak, bahwa jika kau ingin tetap bersih kau seharusnya tidak mengotori dirimu. Lalu datanglah pukulan terakhir, kau punya dua pilihan, Dukeku sayang hancur, atau membantuku menjadi ratu." Hari itu, Mary mendatangi raja dengan pesona, biasanya melemparkan dirinya ke pelukan raja dan merajuk, "Yang mulia, mengapa Anda tidak datang menemuiku?" Lalu dia mengatakannya, terus terang dia akan kembali ke tanah airnya untuk mengunjungi ayahnya. Terkejut raja bertanya cepat, "Apakah ayahmu melakukan sesuatu padamu?" Mary menggelengkan kepalanya tersenyum manis. "Tidak, Adipati Reni yang konyol itu telah mengadopsiku, bahwa aku bukan lagi hanya putri seorang baron." Raja berkedip kaget benar-benar terperangah, tapi Mary tidak berhenti. Suaranya menjadi lembut dan sedih. "Seluruh mimpi buruk waktu itu, aku hampir kehilangan nyawaku hanya karena kelahiranku yang rendah. Ratu mempermalukanku, dan jika bukan karena Adipati Reni, aku pasti sudah mati." Dan raja dia tidak sanggup mempertanyakannya. Dia selalu percaya Mary berbeda. Dia tidak seperti yang lain. Dia suci di matanya. Mary adalah matahari udara air, alasan dia masih bernapas. Bahkan jika itu semua bohong, bahkan jika dia mengkhianatinya, dia tidak ingin melepaskannya. Tapi sekarang untuk pertama kalinya, dia mulai bertanya-tanya, apakah dia salah? Sementara itu, Nina atas permintaan Lishi mengunjungi Adipati wanita Reni. Awalnya, Adipati wanita mengangkat dagunya tinggi-tinggi mulia, dan bangga nyaris tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Tapi saat dia mendengar kata-kata Nina, dia langsung menangis benar-benar hancur. "Begini, Ratu sudah mengetahui bahwa putra tunggal Adipati wanita yang tinggal di luar negeri jatuh sakit parah melalui Nina." Lishi mengirimkan belasungkawa tulusnya dan sebuah pesan, "Jika ada yang bisa kubantu, izinkan aku membantu." Kebaikan sederhana itu menghancurkan pertahanan Duchess. Tersedak air matanya, dia mengaku harus pergi menemui putranya. Tapi begitu dia pergi, tidak akan ada yang mengawasi perkebunan. Dan itu membuatnya semakin khawatir, karena suaminya Duke Reni juga memiliki selir. Dan wanita itu sudah memberinya seorang putra berusia 2 tahun. Jika dia pergi sekarang, siapa yang tahu rencana apa yang mungkin dilancarkan wanita itu saat dia tidak ada. Duchess dikenal karena harga dirinya tidak pernah menceritakan masalah pribadinya. Jadi ketika dia mencurahkan isi hatinya begitu terbuka, Nina benar-benar terkejut. Tapi dia juga tahu ini adalah kesempatannya. "Aku mengerti sepenuhnya," kata Nina lembut. "Kakakku sang ratu telah menghadapi rasa sakit yang persis sama dengan yang kau rasakan sekarang." Saat dia berbicara, air mata menggenang di matanya, dan dia membiarkan 2 tetes air mata jatuh dengan sempurna. Bahwa itu disengaja, setiap kata, setiap gerakan dihitung dengan cermat. Setelah keheningan yang panjang, Duchess akhirnya menghela napas. "Nina, selama aku pergi maukah kau bersedia mengawasi rumah tangga, menggantikanku?"